selain dari dua klan yaitu Dia dan Jila. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka dan si Kirahanu sebagai navigasi dalam perjalanan mereka. Perjalanan jiwa Jila. Setelah sebulan perjalanan mereka menemukan perkampungan yang besar dan ramai. Perkampungan ini sudah mirip perkotaan karena Jila mengajarkan semua jenis pengetahuan sosial sehingga kemajuan perkampungan mereka berkembang pesat. Di perkampungan itu sudah ada pasar yang menyediakan kebutuhan rumah tangga. Jila juga dulu mengajarkan mereka untuk menciptakan alat tukar berbentuk emas yang dicetak seperti koin dan banyak bangunan yang sudah canggih di zamannya. Kota ini mengingatkan kita pada kota Atlantis. Kedatangan Sangkarah dan rombongan telah memasuki gerbang. Kedatangan rombongan Sangkarah itu dilaporkan kepada anak Jila yang ditunjuk Jila sebagai ketua bagi seluruh klan mereka. Dan ketua itu pergi ke gerbang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana dia melihat satu rombongan besar dengan dipimpin seorang manusia dan seekor kera yang seperti manusia. Dia juga melihat manusia yang sebagian badannya berupa kuda dan perempuan setengah tua di sampingnya. Ketua itu mendekati rombongan itu dan berkata kepada rombongan tersebut, "Maaf, saya ketua dari kampung ini, nama saya Sitiah. Dari manakah rombongan kalian dan apa maksud rombongan kalian datang ke tempat kami ini?" Sri Dewi maju ke depan sembari memperkenalkan diri. Aku adalah bagian dari rombongan ini. Namaku Sri Dewi. Dulu di desa ini ada yang bernama Jila tinggal di sini. Bolehkah aku bertemu dengannya? Ketua rombongan yang bernama Sitiah itu menjawab, "Oh, Jila adalah bapak kami dan dia sudah meninggal. Dulu aku pernah tahu nama Ibu Dewi ini dan bapak sering bercerita tentang Anda. Ternyata Anda adalah Ibu Dewi yang dulu. Sudah ratusan tahun tidak berjumpa. Ibu Dewi mungkin sudah tidak mengingat saya lagi. Baiklah Ibu Dewi, selamat datang di pemukiman kami. Saudara-saudaraku yang lain akan mengatur tempat tinggal bagi rombongan Ibu Dewi. Dan Ibu Dewi, mari ke tempat saya, biar kita bisa lebih banyak bercerita." Kemudian Sri Dewi dan rombongan memasuki desa, dan saudara dari ketua Sitiah sibuk mengatur tempat untuk rombongan yang lain. Malam itu Sri Dewi, Hanu, dan Sangkara diundang di rumah ketua Sitiah. Mereka dijamu menikmati hidangan makan malam bersama. Setelah makan, mereka duduk di ruangan tamu ditemani Satya. Sri Dewi bertanya kepada Sitiah, Ketua Sitiah, kapan Jila bapakmu itu meninggal? Sitiah menjawab, Sekitar 4 tahun yang lalu. Selama dia hidup, sering bercerita tentang Ibu Dewi. Bapak mengatakan, kalau suatu saat Ibu Dewi datang, harus menyambut Ibu Dewi. Karena Ibu Dewi adalah bagian dari keluarga kami. Terima kasih Sitiah. Tak disangka, ratusan tahun berlalu, kehidupan keluarga bapakmu sudah sangat berkembang. Rumah-rumah kalian sangat bagus dan besar-besar. Dan juga makanan kalian di sini melimpah. Sitiah menjawab, Selama ini, Bapak mengajari kami pengetahuan, membuat bangunan, serta mengajari kami cara berkebun dan berburu ikan dan lainnya. Oleh karena itulah kehidupan kami seperti ini. Oh ya Ibu Dewi, bagaimana cerita Ibu Dewi selama ratusan tahun? Saya ingin mendengar cerita dari Ibu. Kemudian Sri Dewi menceritakan perjalanan hidupnya. Malam itu suasana sangatlah hangat. Sesekali gelak tawa terdengar dari mereka. Singkat cerita, keluarga Sri Dewi berbaur di tengah-tengah keluarga Jila. Tahun-tahun berlalu desa itu berkembang sangat pesat dan percikan-percikan kecil permasalahan dari kedua klan mulai timbul. Permasalahan soal tanah dan makanan seiring waktu semakin membesar. Dulu sebelum keluarga Sri Dewi datang selama ratusan tahun, mereka tidak pernah ada pertikaian sedikit pun, tapi setelah klan mereka tinggal bersama klan dari Sri Dewi, masalah-masalah selalu terjadi, dari hal sepele sampai hal yang cukup besar, tetapi juga dari permasalahan yang timbul secara tidak langsung. Kemajuan desa mereka semakin pesat.
Sistem-sistem sosial baru tercipta. Sekarang kehidupan mereka seperti sebuah kerajaan, tatanan yang terbangun secara berangsur-angsur, membentuk hukum-hukum baru. Dari setiap kejadian maka lahir jugalah hukum yang mengaturnya. Dan sekarang terbentuklah prajurit-prajurit sebagai pelaksana dari hukum yang tercipta. Sekarang 100 tahun telah berlalu, kebersamaan kedua klan itu semakin menjadi maju dan besar. Di situ juga mulai tercipta dagangan-dagangan seperti minuman yang membuat orang bisa mabuk serta permainan yang mengandung taruhan. Di suatu hari klan dari Sri Dewi mabuk dan kembali melakukan keributan. Dia melakukan perbuatan pelecehan kepada klan Sitiah. Terjadilah perkelahian dari kedua klan itu dan menyebabkan kematian dari pihak klan Sitiah. Kasus ini dilaporkan kepada ketua mereka, yaitu Sitiah. Kemudian Sitiah mendatangi tempat kejadian dan melihat beberapa mayat tergeletak di tanah. Selama ini permasalahan dari kedua pihak sering terjadi dan korban kematian juga sering terjadi. Tapi permasalahan ini selalu bisa diredam dengan pengadilan. Tapi korban kali ini cukup banyak dan korban ini semuanya dari pihak Sitiah. Memang klan Sri Dewi mempunyai karakter yang keras kepala dan terkesan egois. Mereka juga terbiasa dengan kekerasan dan terbilang kejam kepada orang lain.